Selamat berjumpa para sahabat terima yang terkasih. Hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025 kita berada di dalam pekan Paskah yang keempat. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tema renungan kita adalah jalan yang benar. Sahabat terima yang terkasih, di dalam kebingungan yang dialami oleh para murid terkait dengan peristiwa yang akan menimpa Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya dan menyatakan diri, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan jalan, mengajarkan kebenaran, dan mengajarkan hidup, tetapi ia menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tentu saja perkataan dan pernyataan ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dihidupi oleh Tuhan Yesus, dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus selama ada bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah, aku adalah jalan. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan jalan? Jalan bukan hanya memberikan petunjuk, indikasi, atau gerbong yang cukup hanya ditumpangi. Jalan ini berbicara tentang ajaran dan cara hidup yang seharusnya diikuti dan dihidupi oleh setiap orang yang menyatakan diri sebagai murid Kristus. Mazmur 27 mengatakan, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata." Ada banyak cara dalam mengajarkan iman atau menghidupi iman, tetapi cara yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah cara yang benar dan memberi hidup. Yang kedua, akulah kebenaran. Banyak orang itu mengajarkan dan tahu mengajarkan yang benar, tetapi tidak banyak orang tahu bagaimana melakukan dan menghidupi yang benar. Di dalam Tuhan Yesus, ajaran yang benar diajarkan, tetapi juga Tuhan Yesus menghidupi apa yang diajarkan dan melakukan apa yang diajarkan melalui perbuatan-perbuatan benar. Dan inilah juga undangan bagi para muridnya, yaitu untuk mengajarkan ajaran yang benar, tetapi sekaligus menghidupi ajaran-ajaran itu di dalam perbuatan sehari-hari. Mazmur 119 ayat 30 mengatakan, "Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku." Dan yang ketiga, akulah hidup. Orang yang menempuh jalan dan yang ditempuh adalah jalan yang benar, maka konsekuensi yang akan ditemukan adalah orang itu akan menemukan hidup. Untuk apa pengetahuan, untuk apa perbuatan yang baik jikalau tidak mendapatkan hidup? Dan hidup ini adalah hidup yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus bagi siapapun dan bagi mereka yang mau mengikuti, menapaki jalan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tentu saja hidup ini terbukti dengan adanya kebangkitan Tuhan. Yohanes 13 ayat 6 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sahabat terima yang terkasih, di hadapan pernyataan Tuhan Yesus ini, apa maknanya bagi kita? Tentu saja kita diingatkan kembali bahwa tidak cukuplah bagi kita kagum, bangga, dan pasrah pada ajaran dan cara hidup serta perbuatan Tuhan Yesus, serta masuk di dalam gereja sebagai penumpang. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengimani dan mengamini apa yang diajarkan, melaksanakan apa yang diajarkan, dan mengikuti apa yang diperbuat. Jalan tidak cukup hanya dilihat dan diketahui, tetapi untuk dijalani dan ditapaki.
Hidup beriman mengandaikan bahwa kita memahami dan mengerti apa yang kita imani. Dan apa yang kita imani itu kita ajarkan. Dan apa yang kita ajarkan itu kita hidupi. Dan apa yang kita hidupi itu kita ungkapkan di dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Pemahaman yang benar membawa pada cara hidup yang benar. Dan cara hidup yang benar membawa kita kepada wujud dan tindakan serta perbuatan yang benar. Inilah yang disebut sebagai iman yang integral, yang ditapaki, dijalani, dan diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para murid-Nya. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita tapaki bersama jalan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa jaminan hidup ada ketika kita mulai melangkah dan menapakinya. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.